Kita harus ingat barangkali ada keterangan dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am 129 kalau tidak salah ya. Jadi Allah memfirmankan berkaitan dengan jika ada pemimpin yang zalim, jangan menyangka rakyatnya baik-baik saja. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz-dzalimina bi ba'din bima kanu yaksibun, itu ayatnya. Dan demikianlah Allah menjadikan wali dari orang-orang yang zalim. Disebabkan amal mereka, usaha mereka, tanda kutip, yang zalim. Kan tadi orang-orang yang zalim. Kalaupun ada pemimpin yang zalim, ternyata berdasarkan ayat ini itu disebabkan karena rakyatnya yang zalim. Pemimpin yang diambil dari karakteristik rakyat Yang yang zalim. zalim. Itu kan kalau kita berasumsi wah iya mau pemerintah dan sebagainya gitu ya, dengan segala rupa penggorengan lah gitu sampai viral. Hati-hati jangan kita cari kambing hitam dulu, tapi kita introspeksi barangkali kita adalah orang-orang yang tergolong zalim sehingga memunculkan misalkan ada kebijakan yang cenderung mengambil hak rakyat. Mementingkan diri atau Mementingkan golongan diri gitu. misalkan begitu ya. Ini ada unsur kebutuhan kepentingannya jelas untuk limaslahatil ammah, misalkan kemaslahatan masyarakat secara umum, tapi ternyata dari beberapa sinyalemen lebih kental urusan individunya misalkan nih, kepentingan pribadinya. Kalau seperti itu kita introspeksi nih, bisi ternyata nu kitu teh kita yang zalimnya, sehingga Allah mengangkat wali itu karakternya dari orang-orang yang begitu gitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan hingga bisa bertemu kembali di acara Ngobat 2.0, ngopi bari tabayun, yang insya Allah di sini seperti biasa kita akan sharing-sharing, kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait fenomena di dalam kehidupan ataupun masalah-masalah yang memang muncul di kehidupan yang sesuai dengan zaman sekarang gitu ya. Ya, alhamdulillah untuk kali ini dan seperti biasa saya ditemani oleh Kang Ustadz Jad. Kang Ustadz sehat ya Kang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putih-putih ya. Hari putih. Putih. Dan juga ada Kang Iqmal. Kang Iqmal sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkah ya Kang. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ya mungkin untuk teman-teman jamaah dialog Islam ataupun siapapun yang menonton, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan untuk kali ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang fenomena yang mungkin ini konon katanya ini terjadi di Indonesia sekarang-sekarang kan. Jadi fenomena lipstick effect gitu. Jadi fenomena ini adalah fenomena di mana yang apa ya? Di mana fenomena kebutuhan-kebutuhan pokok itu Bang. Kebutuhan-kebutuhan yang memang utama itu dikesampingkan Kang. Jadi yang diutamakan yaitu kebutuhan-kebutuhan yang untuk lebih ke kepuasan hari tahun sesaat gitu ya. Nah memang sebetulnya kan ada apa ya, ada sedikit pembahasan yang memang di sini kita juga tidak bisa menjudge gitu ya, apakah ini memang salah ataupun ini fenomena ini itu memang salah ataupun fenomena ini memang benar. Karena apa? Karena ini kalau kita berdampak, kalau lihat dari sebuah cerita ya Kang ya, lipstick effect ini memang muncul dikarenakan satu hal gitu ya. Dikarenakan ada hal-hal yang memang apa ya, memunculkan hal itu dan itu bisa menjadi pembenaran ya Kang ya. Nah mungkin kalau kita apa ya, kita bahas gitu ya, bahas
kepada sisi Islami gitu kan. Nah, apakah memang lipstick effect ini dipandang seperti apa sih kalau di Iya. Islam? Mungkin mangga dari Kang Iqmal atau Kang Jia dulu? Boleh Kang coba. Jia dulu dong ya. Siap. Yang tua dulu. Yang tua. Mangga Kang Jia. Ya, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermuajahah bil online kembali begitu ya. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan senantiasa dalam keafiatan, keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita merujuk kepada pertanyaan begitu ya. Jadi bagaimana Islam memandang berkaitan dengan fenomenologi lipstick effect ini begitu ya. Tapi sebelum ke arah sana, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan apa sih yang disebut lipstick effect itu begitu ya. Kemudian faktor apa yang begitu krusial Ya, yang melatar belakangi terjadinya fenomena ini. betul. Kalau kita lihat secara beberapa tarikh mungkin ya dari beberapa referensi, nanti ada barangkali yang menyebutkan sekitar tahun 2000-an begitu ya. Ketika Twin Tower di USA collapse begitu. Ya. Ataupun mungkin ada referensi lain yang menyatakan di tahun 1930 jika tidak salah ada sebuah fenomena inflasi kenaikan harga begitu ya. Sampai dinamai periode itu dengan Great Depression. AS berarti. Ya masih di Amerika juga Masih di begitu Amerika ya. juga. Dan itu terjadi orang-orang mengalami depresi yang parah itu benar-benar tingkat yang akut. Tapi ada kejadian di mana hal-hal yang sifatnya bukan primer secara pertimbangan konsumsi masyarakat atau masih keluar masuk, tetap masih jalan begitu ya. Kalau kita berbicara hal-hal yang notabene agak berat secara nilai begitu ya, mungkin seperti mobil, rumah, tanah dan lain sebagainya, Betul. itu sangat jauh dan justru domplang berkurang gitu karena memang di zaman itu sedang terjadi inflasi gitu, kenaikan harga yang besar-besaran masif begitu ya. Ya. Tapi hal-hal lain yang sifatnya seperti katakan saja tersier lah begitu, yang tujuannya untuk fashion gitu, tujuannya untuk kecantikan dan sebagainya, justru malah makin naik gitu secara demand pasar, kebutuhan pasarnya meningkat, bahkan penjualan pun ikut meningkat gitu. Betul. Di satu sisi terjadi inflasi dari harga-harga, di sisi lain demand pasar pun meningkat kan Iya. jadi aneh gitu. Iya, betul. Dan inilah barangkali yang melatar belakangi ungkapan lipstick effect begitu ya. Alhasil, kalau kita coba lihat dari perspektif syariat Islam begitu ya. Jadi lipstick effect ini adalah sebuah kejadian, sebuah fenomena di mana orang menghindarkan diri dari hal-hal yang sifatnya jangka panjang, kemudian berusaha bersolek diri, tanda kutip ya, bukan bersolek secara fisik saja, Ya. bersolek diri untuk tanda kutip juga memanipulasi keadaan yang sekarang dihadapinya seperti sedang dalam keadaan bahagia. Baik-baik saja gitu ya. Seperti sedang dalam keadaan baik-baik saja. Maka agama Islam sendiri kan tahu ya bahwa tentang berpura-pura gitu ya. Ini tuh sebuah hal yang begitu tidak dianjurkan dalam agama Islam, tentang berlebih-lebihan. Urusan self reward itu ada, walaupun tentu ada kadar yang dinormalisasi oleh agama. Betul. Tapi pun kalau kita ingat faktor kenapa terjadi begitu ya, dan kenapa lipstick effect ini mulai menyebar di negara kita di Indonesia, padahal kan secara latar belakang atau kasang tukang begitu ya kan terjadi di Amerika gitu. Betul. Istilah Gen Z, milenial, alpha di sana juga gitu. Dan banyak lah secara mustalahat atau secara pengungkapan istilah yang diadopsi disebabkan ada keserupaan secara fenomena begitu ya, secara kejadian dengan apa yang terjadi di kita. Dan tidak dipungkiri kejadian lipstick effect yang terjadi di Indonesia ini diantaranya dilatar belakangi oleh harga-harga yang makin meningkat yang kita sebut dengan inflasi itu sendiri. Betul. Sebagian kan mulai mencari kambing hitam sebagaimana karasap manusia gitu ya. Tanpa memulai introspeksi gitu, kemudian mencari nah yang jadi marah tiba-tiba kenapa Pertamax tiba-tiba 16.000 begitu mungkin Dari ya. berapa? Dari 13 gitu ya. 12 lebih. Dari 12 sekian begitu ya. Nah, sebagian mencari pemerintah lah yang kemudian dikambing hitamkan karena inilah, karena itulah dan lain sebagainya lah.
Sampai ada sebuah analisis yang menyatakan hal-hal yang bersifat rutinitas yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang yang sebetulnya bukan bagian dari primernya masyarakat Indonesia. Seperti misalkan yang kita ketahui lah, ada ringkasannya yang 3 huruf itu ya, Ya. dan kepanjangannya kan ya begitu gitu Ya. kan. Apa tuh? Wah ini terlalu sensitif mungkin ya. Hanya paling tidak ada di antara program yang dianggap pasti manfaat ada begitu ya. Karena pertimbangannya barangkali kalau kita berhusnudon itu selalu ada kemaslahatan masyarakat umum. Tapi ternyata dampak daruroh yang hadir seolah dirasa lebih besar dibanding kebermanfaatannya. Sehingga diantaranya dari hal inilah di antara faktor yang menyebabkan terjadi inflasi di negara kita. Dan dengan inflasi yang sedang dihadapi oleh masyarakat secara luas, ternyata hal-hal yang bersifat kosmetik, mungkin kopi kalau makanan begitu ya, kafe-kafe, mall, padel gitu, termasuk olahraga-olahraga yang mungkin dulu apa Kurang ramai gitu. kurang ramai gitunya pada masanya memang berkeemasan gitu di masa keemasannya kayak ramai deh gitu. Nah ini tuh barangkali kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam, kalau ternyata lipstick effect ini hanya salah satu di antara cara self reward kita dalam tatanan yang normal, ini sangat dipersilahkan. Bahkan kalau kita lihat di ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita tidak boleh lupa dengan ayat yang sering kita baca itu gitu. Adapun terhadap nikmat yang telah diberikan dari Robmu, silahkan tahadus, bicarakanlah gitu. Kalau ungkapannya verbal ya berarti kita tasyakur dengan cara mungkin ngobrol ke orang yang kita nyaman. Alhamdulillah nih kita sedang dapat rezeki ini dan sebagainya. Kalaupun tidak dengan cara verbal, berarti kita memperlihatkan kelayakan bahwa kita sedang diberi kenikmatan oleh Allah gitu. Berarti hal-hal yang mungkin sifatnya sekunder begitu ya. Kalau dalam konteks agama berarti hajiah nih gitu. Kebutuhan manusia, ya silahkan perlihatkan saja. Tapi hati-hati dengan ria, dengan ujub, takabur, sum'ah begitu ya. Jadi dalam konteks keagamaan dipersilahkan. Tapi kalaupun lipstick effect ini adalah sebagai apresiasi pelarian diri. Betul. Karena menjangkau untuk beli rumah boro-boro inflasi aja sekarang beli kebutuhan yang sifatnya senang pangan wae ripuh gitu misalkan. Duka iraha aja nah. Itu apalagi sampai beli rumah gitu ya. Mobil, mungkin kendaraan yang ada unsur want-nya begitu ya, bukan need semata. Kan orang-orang nanti tidak bisa berpikir jangka pendek. Kalau ternyata sekali lagi bahwa itu adalah ungkapan self reward yang dinormalkan oleh agama, itu sangat dipersilahkan. Karena tadi kita lihat di Ad-Duha kita berasumsi, berkeyakinan bahwa ini adalah nikmat dari Allah, fahadis begitu. Tapi sekali lagi, kalaupun ini sebuah bentuk pelarian diri karena menggapai yang sifatnya futuristik, dianggap dengan kondisi sekarang terlalu mustahil, sehingga melarikan diri mencari pembenaran agar ini self reward bagi kita. Padahal ternyata itu adalah sebuah pretending begitu ya, kepura-puraan bahwa dia itu sedang berbahagia, sedang baik-baik saja. Pura-pura bahagia, sakit ya. Itu mah yang namanya pura-pura itu tidak ada yang bisa selamanya. Dan pasti orang nggak bisa pakai topeng selamanya. Akar terkuak ya. Akan terkuak pada saatnya. Itu barangkali lah mungkin sebagai pemantik. Jadi gitu ya, mungkin memang mungkin untuk teman-teman juga yang kurang baru tahu nih lipstick effect itu apa gitu ya. Mungkin lipstick effect itu secara garis besar tadi ya Kang. Bahwa memang ketika orang itu lebih mementingkan yang jangka pendek aja daripada yang nanti gitu. Karena betul. Karena yang futuristik itu terlihat seperti sedang mustahil gitu, tidak bisa tergapai gitu, tidak bisa malah tekaimpleng gitu ya, Dan mungkin memang itu lipstick effect itu munculnya yaitu di awalnya memang di Amerika ya. Tapi memang ada beberapa fenomena yang muncul di Amerika ataupun di Eropa gitu ya. Dan memang mirip dengan Indonesia, makanya kita mungkin begitu adaptasi ke bahasa. Adaptasi bahasa begitu. Ya karena di Amerika lipstick effect ya. Kalau di Sunda kan jadi lipen effect. lipen setip gitu ya. Mungkin Kang Iqbal ada tambahan? Kalau melihat istilah lipstick effect gitu ya. Walaupun yang disebut itu barangnya lipstick. Lipstick effect.
kalau melihat mengukur berdasarkan kaidah al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Ya. Memang ibroh itu berlaku tanpa menghususkan dengan karena satu sebab gitu. Ya. Artinya walaupun yang disebut lipstick effect yaitu sebabnya itu lipstick salah satunya. Padahal yang tersembunyi itu adalah krisisnya. Ya, ya. Betul. Sama-sama krisis. Di Amerika waktu itu krisis. Di Indonesia saat ini pun para ahli ekonom pun banyak yang mengutarakan bahwa kita ini sedang krisis. Ya. Jangan-jangan nanti puncaknya akan sama seperti tahun 97 katanya. Ya. Bahkan krisis yang terjadi saat ini pun sama persis seperti COVID kemarin. Ya, ya. Orang kan kelabakan tuh. Ya, Bahkan susah barang susah gitu ya. barang. Dalam kondisi ada pun orang akan panik buying kan. Iya. Kan panik buying. Nah, berarti dipersamakan sebabnya itu karena krisis. Lipstick effect. Sekarang kalau kita melihat dari segi contoh misalkan Iya. keanehan tadi yang disampaikan oleh Sajiad, satu sisi katanya lagi krisis. Dolar naik tinggi. Ya. Iya. Udah merdeka lebih ya. Wah, Sangat merdeka. dolar naik tinggi, rupiah sekarang ada yang mengatakan di beberapa podcast tuh para ahli mengatakan karena dolar naik akibatnya rupiah itu nilainya turun walaupun terus melemah. kondisi fisiknya banyak gitu bertaburan di luar. Kita memegang sekarang 50.000. Untuk beli apa sih kira-kira? Kalau mungkin sebelum krisis, masa krisis 50.000 itu kan banyak. Ya, Ada ya. kopi, ada ciki dan sebagainya. Bahkan sampai bisa ke warteg. Iya. Nah. Itu pun angsulan. Iya. Kalau sekarang mungkin untuk 2 kopi, Iya, betul ya. 2 kopi 2 kopi pun kudu di sisi jalan atau di kafe. dengan Kalau alat di musik. kafe, di kafe rasa-rasanya susah ya dengan ya. harga segitu sekarang. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keanehan ini satu kita menganggap krisis tetapi kita melihat di supermarket. Contoh saja di apa tuh di Gatugria, Betul, betul. Jogja, orang berbondong-bondong belanja kresek pabadak-badak. Dan banyak-banyak ya. Kemudian kita dalam keadaan berkendaraan tuh, kita melihat sebuah kopi shop penuh. Iya. Penuh. Ya. Kemudian kita melihat ada thumbnail tuh flyer seliweran iklan konser musik. Iya. Terjual sold out semuanya. Apa benar ini yang dinamakan dengan krisis? Ya. Nah, ini kan abnormal gitu ya. Keanehan-keanehan. Lalu Islam akan menyikapi seperti apa? Gitu kan? Betul. Kurang lebih. Jadi saya ingin menitik beratkan bahwa tidak hanya sekadar berlaku pada satu barang yaitu lipstick, tetapi barang apapun yang memang kita bisa istilahkan, misalkan chair, kursi gitu ya. Chair effect. Ya maksudnya sama. Ya. Iya. Bahwa waktu itu memang teori ini lahir dari seorang praktisi ekonomi, ya sebagai pembisnis, ya pemikir juga. Iya. Di saat Amerika krisis, toh ternyata kenapa penjualan naik 11% kata sejarahnya ya. Ya. Penjualan lipstick itu luar biasa naiknya. Kosmetik itu tinggi ya. Betul. Maka ini keanehan-keanehan yang memang tidak bisa dipisahkan, baik secara ekonomi maupun secara psikologi. Dan Islam pasti akan mengatur kedua ini. Ya. Gitu barangkali. Jadi memang sebetulnya kan kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi ya, sebetulnya kan teori ekonomi itu pasti berhubungan dengan teori psikis Psikologi, ya. ya. Betul, Psikologi betul. Karena memang ya kalau disebut ya itu kita tidak masuk akal ya. Kalau misalkan memang Kang Iqbal ya sejarah ekonomi gitu ya, sarjana ekonomi gitu. Sarjana ekonomi dan tamat. Dan tamat sarjana ekonomi hadirin. Oke, habis ya. Sarjana ekonomi gitu. Pasti kan ada teori-teori ekonomi yang memang kalau disebutkan kok tidak sesuai ya. Kok tidak masuk gitu ya. Ternyata kan ada pertimbangan lain yaitu psikologi. Iya, betul. Nah, sebentar. Kalau hanya sekedar melihat dari ruang sarjana ekonomi misalkan, dari sisi ekonominya saja kita akan kehabisan solusi. Betul, betul. Baru muncul solusi itu ketika dasarnya ditambah dengan ukuran kadar dari ajaran Islam. Betul, Kang. Sepertinya gitu ya. Iya. Saya melihat kalau hanya sekedar diukur dengan faktor ruang ekonomi mentok, saya yakin karena ini kan abnormal. Betul, Kang. Gitu. Betul. Karena memang kan ya itu selain apa sih? Selain itu pun ada psikologinya ya di situ ya. Betul, Memang betul. psikologi yang kalau disebutkan ada hal-hal yang memang tidak bisa masuk kepada ilmu ekonomi.
Menurut saya sih seperti itu ya, kepuasan gitu ya. Terus seni. Betul. Seni kan tidak bisa ada takaran ekonominya seperti itu. Dan memang untuk kejadian lipstick effect ini kan, ini yang sangat dominan itu adalah psikologinya ya. Psikologinya. Jadi memang kenapa ya muncul seperti ini? Apakah memang fenomenanya kita ini seperti di Amerika pada saat itu? Jadi orang-orang itu udah males lah nyicil rumah gitu. Males lah untuk nanti kumaha engke weh gitunya. Jadi kan kembali lagi Kang, apakah kita boleh dengan berpikir seperti itu nih? Gimana nanti aja lah, urusan nanti mah gitu ya. Yang penting sekarang saya bahagia. Yang penting sekarang saya mabah padel 3 jam. Batin terobati gitu kan. Gitu ya. Pokoknya stres ku padel leungit misalkan gitu. Saya kan ingat nih kemarin, ini pengalaman ya. Karena kan sekarang lagi krisis. Memang saya juga merasakan. Dan saya adalah golongan orang yang ikut terdampak. Betul. Saja terdampak tidak? Sangat terdampak. Sangat terdampak. Kemarin, ya memang saya sadar walaupun dalam keadaan krisis ya sekarang. Cuman kemarin itu saya mau beli mobil. Mobil Pajero. Alhamdulillah. Itu hadirin saya kemarin mau membeli mobil Pajero. Baru kemauan ya. Baru kemauan. Iya, saya sudah di depan showroom, bahkan sudah dilayani oleh apanya tuh petugasnya, salesnya. Begitu saya mau bayar, sudah deal harga, mau bayar, aduh, waktu itu saya bangun. Ini mimpi di siang bol. Aduh, ngimpi ya diri. Jadi ngimpi ge aya nu teu ngeunah gitu. Najmi udah serius itu. Aduh, pengalaman ya. Kalau saya sendiri menilai bahwa ada yang lupa tadi berkaitan dengan pembenaran ya, bahwa satu disiplin ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Tetap akan sangat bertautan dengan disiplin ilmu yang lain. Ya. Dan kalau dalam dunia pendidikan yang saya tahu ada ungkapan multidisipliner. PAI ya. Ya, di antara saya kan kalau Turos insya Allah ya, karena dari Gumuru begitu. Kan secara akademisi saya itu memang dari pendidikan. Kalau Sadikma kan memang dari ekonomi syariah gitu ya. Itu kan pendidikan juga. Ya, ada disiplin yang multiple begitu ya. Dan tidak bisa kita berdiri sendiri hanya perspektif satu disiplin ilmu gitu ya. Kalau kejadian inflasi, demand pasar, kita kan berbicara tentang konspirasi ekonomi begitu ya, teori ekonomi. Tapi pun realita yang kemudian dihadapi sampai jadi sebuah fenomenologi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu tidak lepas daripada multidisipliner dalam fun ilmu psikologi begitu. Makanya tetaplah saling bertautan satu sama lain, yang kalau dicari solusi masing-masing perspektif itu pasti ada gitu ya. Kalau saya kembalikan kepada pertanyaan tadi begitu ya, apakah boleh kita berpikir kumaha engke begitu ya, kalau orang Sunda bilang, atau gimana nanti saja. Ini tuh berkaitan dengan jawaban yang tadi secara irisan barangkali. Satu, kalaupun ini adalah sebagai upaya untuk menghindari diri dari permasalahan. Bukan berupaya untuk menyelesaikan masalah, tapi menghindarkan diri untuk mengobati dengan pengobatan yang temporal. Secara mentalitas ya. Sesaat gitu ya. Sesaat. Bukan mengobati fisik begitu. Mengobati mental kita agar tahu nih secara realitas bahwa menggapai hal-hal yang sifatnya mahal untuk sekarang rasa-rasanya nggak mungkin, karena untuk membeli barang-barang sandang pangan pun seolah outcome itu rada deres begitu ya, sedang begitu masif. Ya udahlah, kita sekarang yang penting sarada happy dulu gitu dengan cara olahraga kah, kemudian misalkan nongkrong di kafe begitu ya, atau dengan cara kosmetik yang tadi ya, satu di antara yang disebut secara tansis mungkin begitu kalau dalam usul fikih. Nah, kalau ternyata ini bentuk pelarian diri, maka khawatirnya justru malah seolah kita itu sedang berpasrah pada keadaan. Agama kita itu agama yang menganjurkan ikhtiar terlebih dahulu dan melepaskan hasil yang akan kita hadapi seperti apa. Kita ingat barangkali dengan konsep tawakal gitu ya. Di ayatnya kan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa ia bertawakal kepada Allah, maka ia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cukup bagi dirinya gitu dengan tawakal itu. Tawakal itu adalah konsep yang serupa tapi tak sama dengan berserah diri. Betul. Ada keserupaan dari aspek
ya udahlah kumaha engke. Bedanya kalau tawakal diimbangi dengan usaha upaya Ya. tanpa melarikan diri dari realitas permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin kalau tawakal ada keyakinan ya. Betul. Kalau pasrah kan itu Kumaha engke teh benar-benar berlepas diri berlepas kan. diri ya, tidak Tapi sepertinya ada keyakinan juga Walaupun ya bisa jadi Walaupun ada bisa jadi keyakinan. di dalam ikhtiarnya mungkin Iya, bedanya. Iya. bedanya di sana. Makanya titik tekan saya tuh kalau tawakal pasti ada upaya. Kita menghadapi inflasi yang benar-benar masif seperti ini, ya sudah kita berusaha. Kalau kita memang di dunia bisnis, kita jalankan bisnis sebagaimana yang dalam koridor kemampuan kita. Kalau kita misalkan di dunia yang bukan bisnis sih, tapi kita pekerja begitu ya. Jadi kita bekerja sebagaimana kebiasaan dengan tujuan ibadah. profesionalisme ya dia. Profesionalisme itu terus dilaksanakan gitu, tidak dihindari. Adapun hal-hal yang memang bentuknya seperti self reward, sekali lagi, apakah ini bentuk pelarian diri atau memang real? Ini adalah self reward daripada apa yang jerih payah yang sudah kita lakukan, kita upayakan. Misalkan nih kita punya income dari bekerja, kemudian dari berniaga misalkan begitu ya. Ada income sekian juta. Kita sisihkan nih dari sekian juta ini untuk mungkin jika ngaberesan ngadang-danan motor bisa lah kali ya. Pos-posan ya. Pos-posan ini posnya buat kita pos. tentukan untuk keluarga mana, untuk kebutuhan harian bulanan mana, untuk yang sifatnya needs dan wants begitu ya. Iya. Itu ada posnya. Kalaupun yang wants tentu tidak melebihi nafsu diri manusia sendiri kan. Kadang-kadang kalau nafsu manusia wants-nya dulu dibanding needs-nya kan. Iya, betul. Nah, ini tuh diatur sedemikian rupa. Kalau benar ini adalah self reward, insya Allah ini bagian daripada implementasi amma binikmati rabbika fahadis. Belum lagi kalau kita ingat dalam hadis riwayat Bukhari ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, fa inna li jasadika haqqun. Kepada Allah kita punya hak yang harus kita tunaikan. Kepada orang tua ada hak yang harus kita tunaikan, kepada keluarga kita gitu. Ada hak yang harus kita tunaikan, bahkan kepada jasad kita. Ada hak yang harus kita tunaikan. Nah, di antaranya ketika kita butuh istirahat, itu self reward kita. Ketika kita butuh ketenangan mentalitas, spiritualitas, itu self reward kita. Kadang-kadang biasnya kata self reward itu selalu diorientasikan kepada penghargaan secara lahiriah duniawi. Ini barangkali yang perlu ada preposisi begitu ya, agar lurus perspektif self reward itu dalam pandangan agama Islam. Betul, Kang. Walaupun kalau tadi kita berbicara boleh tidak, kemudian kita bersolek, misalkan perwakilannya dengan ungkapan lipen setip tadi, Iya. gitu ya, dengan lipstick, atau dengan olahraga, atau kita punya waktu ngopi, misalkan dengan harga yang tilu ribu teuing gitu ya, itu sangat dipersilahkan begitu ya. Tapi sekali lagi, kalaupun ini ternyata sebagai upaya pelarian diri, khawatir ini terjauh dan mengikis Iya. akhlak tawakal dalam diri kita. Itu barangkali. Ya, betul, Kang. Jadi memang sebetulnya boleh-boleh saja ya, Kang. Betul, ya. Boleh-boleh betul. saja kita self reward gitu, tapi sesuai ada batasnya ya, Kang. Betul, ada batasnya. Dan yang tadi barangkali ya catatan pentingnya, kalaupun kita berpikir kumaha engke gitu ya, bagaimana nanti saja silahkan, tapi jangan lupa dengan usaha. Apalagi kita sebagai mukmin, doa itu yang paling penting begitu ya. Jadi usaha tetap kita gaskeun gitu, profesional dalam apa yang memang jadi kebiasaan kita, apa yang menjadi profesionalitas kita, dan kita pun jangan lupa berdoa gitu dengan situasi yang kita hadapi saat itu. Betul. Itu barangkali. Ada ayatnya kan, ada ayatnya. Kalau tidak salah dalam surat apa tuh? Al-Furqan ya. Al-Furqan ayat 67. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu betul, wa yang kana itu. baina dzalika qawama. Jadi dan orang-orang yang menginfakkan. Kalau kita secara Membelanjakan ya. ekonomi membelanjakan, spending gitu ya. Betul. Mengeluarkan beberapa uang apa yang berharga untuk membeli sesuatu yang dianggap lebih berharga. Atau bahkan tidak berharga sekalipun. Karena keinginan Karena misalkan. keinginan baik ukurannya wants atau need. Iya. Tetapi Islam memberikan pengaturan sebuah sistem, yaitu apabila orang-orang yang membelanjakan harta itu mereka tidak berlebihan Ya. dan juga tidak kikir, Betul, betul. henteu bodog pisan gitu berlebihan, henteu Ya. medit. Ditahan terlalu pun tidak. Ya, gitu tetapi wakana baina dzalika qawama, maka Islam ini mengajarkan moderasi dalam sistem menginfakkan alias membelanjakan sesuatu. Pasti, dan di antaranya para ahli tafsir memberikan komentar, inilah yang disebut dengan
needs terlebih dahulu. Ya. Dengan kita mengutamakan apa yang kita butuhkan, baik secara jangka pendek saat itu spontan maupun jangka panjang, bila ukurannya needs, maka kita bisa jadi sudah termasuk dalam orang yang moderasi pengaturan harta dalam Islam. Betul, pengeluaran ya, pembelanjaan. Tuh. Nah kan kalau tadi ya kalau kita sebutkan ada hak dalam tubuh kita gitu ya. Tapi kebanyakan memang kan yang disebut ada, mungkin apakah ini pembenaran atau bukan ya? Iya. Ketika dia menganggap bahwa ada hak nih di tubuh kita pun gitu ya. Ya ada hadis yang menyatakan seperti itu gitu ya. Tapi terkadang memang bukan tubuhnya yang Ditunaikan beri hak. haknya begitu ya. Tapi hanya ego, Mang. Iya. Iya. Kadang kan gitu, kadang istilahnya mah kita self reward karena mungkin dengan hadis seperti itu ya. Betul. Ada hak nih untuk kita gitu ya. Jalan-jalan. Iya we katanya. Touring berapa hari tiba-tiba kan badan teh nggak kuat. Iya, secara fisik. Karena fisik gitu kan. Tapi kan memang kalau kita sebut ke situ nih, kita ke situ ya. Hak yang disebut di situ itu hak seperti apa sih, Kang? Iya. Jadi kalau yang saya ingat ya, dari kelengkapan hadis tersebut berbicara tentang sahabat-sahabat yang melakukan amal ibadah secara terus-menerus. Berlebihan. Katakan ya untuk sahabat pun berlebihan begitu ya, karena dulu ada sahabat-sahabat yang ingin kalau saum itu mau terus saum dan enggak buka-buka begitu ya, enggak ada iftornya. Nggak deh. Saum terus tuh iftar. Jadi wisol atau bersambung saumnya itu. Kemudian ada sahabat yang ingin terus sholat tanpa berhenti. Kemudian ada sahabat yang ingin menjomblo terus, enggak mau nikah-nikah, tujuannya mau tidak mau lah ya, dari aspek ibadah yang straight langsung dengan Allah itu kan, oh berarti jadi ada ibadah yang ke istri dulu begitu kan, kalau ada pasangan mungkin seperti itu, belum lagi nanti Ada yang jomblo tapi sudah punya anak. ya lain lagi mungkin ya Jomblo nih. jadi memang kan mau tidak mau secara intensitas waktu ya rada berkurang lah gitu ya. Makanya dulu ada sahabat-sahabat yang seperti itu, dan ketika Rasulullah SAW tahu, nah itu diantara jawaban sebagai sikap yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, ini asumu wa uftiru, itu kalau berkaitan dengan amal-amal yang tadi ya, saya itu memang saum tapi saya itu berbuka, kata sabda Nabi SAW kan, ana usolli wa ana anamu, saya pun kalau ngobrolkan sholat misalkan seperti qiyamul lail gitu ya, saya tidak seluruhnya sepanjang malam digunakan sholat, ada hak yang ditunaikan untuk tidur karena fisik kita butuh istirahat. Nah itu kan. Wa ana atazawwajun nisa, kalau berbicara tentang menjomblo selamanya, saya pun kan menikahi perempuan begitu. Jadi kalau ibadah terus menerus tanpa memperhatikan haknya, justru malah dirasa bukan taat tapi melebihi ke aspek maksiat. Makanya kalau kita lihat di antara penggalan fa inna li jasadika hakun itu memang di antaranya berkaitan dengan tuntutan fisik. Yang jika kita ibadah menuntut tenaga begitu ya untuk dicurahkan, ada istirahatnya. Sama halnya kalaupun ternyata cara kita menunaikan hak kita dengan merefresh diri kita. Kan kita ingat ada hadis yang fa innallaha la yamallu hatta tamillu. Allah itu tidak akan pernah merasa bosan untuk mencatat amal hamba gitu ya, memperhitungkan amal-amal ibadah hamba selama hambanya sendiri tidak bosan. Ini menggambarkan di tahap tertentu orang akan sampai pada titik jenuh. Betul. Bahkan dalam beribadah. Betul. Ini bukan menjalani keduniaan loh gitunya. Tapi ibadah gitu. Realistis gitu. Realistis kan? Pribadi realistis. Memang seperti itulah manusia gitu. Makanya ungkapan li jasadika hakun ini adalah sebagai upaya untuk merefresh. Agar kita tidak sampai ke titik jenuh yang melamun mesin mau overheat kita itu. Betul. Kita terlalu kelelahan bisa jadi ya. Kalau kaitannya dengan duniawi mungkin capek bekerja gitu. Yang dengan pekerjaan itu kita dapat income, capek berniaga. Ya silakan self reward gitu, tujuannya untuk menunaikan hak kita. Untuk apa? Merefresh agar keduniaan kita jalan lagi, yang tadi kan niatnya sudah ibadah. Ibadah yang langsung dengan Allah, insya Allah seger deui gitu. Yang menganggur bagaimana yang menganggur? Eta mah ripuh. Eta mah kami. Sama kami kan tetap ada siklus yang haknya itu harus ditunaikan. Tah nu nganggur gitu bisa terus nganggur begitu Betul, ya. betul. Jadi tetap
akan ada siklus di mana dia merasa bosan dengan rutinitas. Iya. Dan cara untuk berpaling daripada titik jenuh yang tadi diobati begitu ya. Mungkin bukan sebuah keberpalingan, tapi mengobati kejenuhan itu agar terus kurang secara retensi. Eta teh berarti dengan cara menunaikan hak yang tadi. Itu begitu ya. Nanti konteks fa inna li jasadika hakun itu akan bisa fleksibel, Iya. tergantung kepada nanti kejadian yang kita terapkan itu sedang dalam urusan apa begitu ya. Betul. Nah, mungkin kan sebetulnya kan kalau kita kembali lagi ya, kalau kita berbicara tentang lipstick effect ini Iya. kan berkaitan dengan pengelolaan keinginan. Ya, betul ya. Pengelolaan keinginan. Dan mungkin ada nggak ya kalau misalkan memang kita ini bisa menjadi menjadi hamba yang memang kalau disebut untuk kaluluhi. Ya, Jadi kalaupun misalkan memang ya self boleh gitu, iya. tapi batasnya ada nih. Iya. Nah, mungkin apakah memang sebetulnya kita ya mungkin tadi ya kan ya disiplin ilmu tetap ada Iya. ada disiplin ilmu lain itu ya. Begitupun juga mungkin kehidupan ya. Betul. Secara kehidupan mungkin kita tidak dibebaskan ya self tanpa batas itu. Iya. Tapi Itu kan yang memang bahaya. ada batas juga ya. Nah, mungkin kan kalau untuk kita bisa mengelola nih Kang, mengelola keinginan, mengelola kahayang gitu ya. Karena kan memang manusia itu cenderung ke kahayang heula. Ya, Baru nafsu kebutuh. dulu ya. Nafsu dulu gitu ya. Nah, cara untuk mengelola nih bagaimana nih Kang Iqbal? Asik. Iya. Mengelola, menggiring, mengarahkan mungkin ya. Kiat. Sudah mulai masuk kiat. Ya. Berarti sebentar lagi nih. Kalau udah tips biasanya mau closing ya. Kopi kalau berkuning kayak. Ya, yang berdasarkan saya baca gitu ya di dalam beberapa referensi, juga di beberapa kondisi yang memang saya alami sendiri, Ya. masing-masing dari Ustadz Ziyad, Kang Fadil, Kang Nazmi, dan Ikhwatul Iman di rumah pun semua pasti merasakan lipstick effect ini. Betul. Satu kondisi memang kita semua maklum mana yang mesti diprioritaskan. Tetapi Islam kan memang sudah mengaturkan melalui konsep tawakal, kemudian konsep zuhud waro, konsep syukur, yang intinya itu akan kembali lagi kepada kondisi kita, terutama pada kadar pengetahuan umum kita Ya. terhadap pengaturan finansial kita. Satu, sejak kapan apabila kita melaksanakan sengaja membeli sesuatu untuk menghibur diri padahal kita tidak mampu? Ya. Kita bulatkan dulu semua persepsinya bahwa al aslu fil muamalah itu kan al ibahah. Ya. Pokok muamalah al aslunya itu kan memang boleh, Boleh. Iya. selama memang titik pemberhentian itu baik atau buruk. Nah, kalau misalkan kita tarik contoh kiat-kiat agar kita ini bisa mengelola gitu ya. Betul. Satu, jelas kita mesti prioritaskan, terutama untuk hal-hal yang jangka panjang ya. Kalau misalkan hari ini saya harus mengantar anak, pakai apa kira-kira? Memang secara nafsu kita ingin menggunakan mobil. Satu, ada gayanya, Ya. nanti akan disanjung juga. Tapi pernahkah kita terpikir bahwa sebelum kita memiliki mobil, garasinya bogan tuh? Kan gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Kadang gitu. Maka disinilah pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul bijaksana dan matang. Mana prioritas, mana sekunderitas gitu Iya, ya. mana yang sekunder. Mana yang mesti didahulukan. Tentu ini akan lebih menyelamatkan. Maka dan melalui konsep-konsep zuhud, waro, tawakal, syukur, itu akan lebih memanage diri kita dengan sendirinya gitu loh. Iya. Paling tidak nafsu kita itu akan terkendali ya. Terkendali. Masih dalam kendali kita. Kalau membendung saya kira tidak akan bisa. Betul. Kang. Kita punya nafsu. Syarjat sudah menikah, anak sudah banyak. Kalau ada perempuan cantik, Syarjat bagaimana? Terkagum atau misalnya? Normal kan? Iya, yang manusia saya pun laki-laki begitu ya. Nah, ya kalau Syarjat merasa nggak enak, oke lah kita Iya. tambahkan. Padahal bagaimana? Kalau Kang Fadil saya bingung Kang Fadil ini. Itu kan nafsu. Iya. Memang bekal dari Allah, potensi yang kewajiban kita itu sebelum mendapatkan hak ya manfaatkan, arahkan. Betul. Kalau membendung saya kira tidak akan mampu lah. Iya. Paling tidak mengarahkan agar titik berhentinya itu pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Asik mana gitu. Iya. Balik Kalau saya kumaha nu ngaliwat menambahkan tadi mungkin ya.
Pelan. Bade dikumahakeun nu ngaliwat tadi. Diantepkeun. Kalau bukan mahramnya walaupun secara ketertarikan manusia ya Ya. Kan ada doanya. tidak Ya. dipungkiri. Iya ya, kalau melihat perempuan cantik itu kalau tidak salah ada doanya. Cuma saya jarang mengamalkan itu. Dataran ningali meureun nu geuling. Henteu. Kalau saya menambahkan mungkin benar tadi ya. Ya. Dan kalau kita kembali ke Al-Furqan 67 itu ya 68. 67. 67 ya. Jadi tetap konsep agar kita tidak israf. Dengan israf ini sinyalemen agar kita menghitung kalkulasi secara efektif efisien gitu ya. Mana sekunder, mana primer, bahkan satu lagi tersier. Jadi kalau dalam Islam itu ada 3 ungkapan. Ada daruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah nanti. Daruriyah ini hal-hal yang sifatnya kalau tidak ada, tidak dibeli misalkan, kita terancam nih gitu. Ya kayak makanan mungkin lah ya, Ya, kalau ya. kita seperti sandang pangan. Kalau yang sekunder itu nanti hajiyah kebutuhan. Misal orang profesinya ngisi di radio itu misalkan gitu ya. Untuk sampai ke radio itu butuh alat transportasi. Itu sebetulnya tidak mengancam nyawa tapi tidak efektif, tidak Ya. efisien. Butuhlah motor itu misalkan atau jadi sepeda. Itu kan namanya hajiyah kebutuhan seorang. Ada lagi yang tersier nanti yang sifatnya tahsiniyah, ini hanya penghias semata. Dan kita Hobi- tahu hobi ya, selera. Nah, itu diantaranya lah. Hobi selera itu masuk ke tahsiniyah. Bahkan kalau kita melihat sampel dari ungkapan lipstick effect ini, lipstick itu kan bagian dari alat untuk bersolek lah begitu Yeah. ya. Itu yang kalau Al-Quran menyebutnya sebagai zinatul hayati dunia gitu. Itu perhiasan kehidupan dunia, dan yang namanya perhiasan kan tujuan utamanya menghiasi saja. Iya. Jadi bukan yang primer, bukan yang sekunder, tapi orientasinya lebih ke tersier. Iya, Tujuannya untuk mempercantik, memperindah, memperelok begitu ya. Nah, Al-Quran sendiri pun kalau kita lihat ya berkaitan dengan hal tersebut ya, karena yang namanya nafsu manusia itu bahkan sudah Allah hadirkan ya di Yeah. surat Ali Imran tersebut. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ada asyahawatnya ini gitu ya. Yang ini menjadi modalitas manusia yang Allah hadirkan manusia dengan dihadirkan ini begitu. Minan nisa wal banin, ada qanatirul muqantarah dan lain sebagainya, emas, anak-anak, perempuan dan lain sebagainya. Dan sepertilah Allah membekali manusia itu. Makanya tadi kalau kita berupaya untuk membendung akan sangat berat gitu ya, bahkan rasa-rasanya mungkin bertentangan deh kayaknya. Kenapa? Karena ada perintah dari Rasulullah SAW, man yastati'a minkumul ba'ah fal yatajawazin, ada ya. Kalau orang sudah berkemampuan untuk al-ba'ah, itu dalam arti mungkin berjima begitu ya, maka menikahlah gitu. Itu sampai ada anjuran itu. Tujuannya kan bukan membendung nafsu syahwat, tapi mengarahkan gitu agar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan konsep agama Islam yaitu istislam. Kita berserah diri. Nah, termasuk dalam urusan tadi pun kalau seandainya kita sudah menghitung secara kalkulatif, ini primer alias doruriyah tadi, ini sekunder alias yang sifatnya hajiyah begitu ya kebutuhan. Dan ini tersier misalkan tahsiniyah. Nah, insya Allah nanti kita mudah-mudahan bisa lebih terarah ya. Jadi mengarahkan nafsu itu insya Allah selama ditujukan untuk ibadah selalu ada pos-posnya. Jadi barangkali kita ingat kalau hadis-hadis tentang tajawuz gitu ya, tentang menikah kan ya seperti itu gitu. Kenapa dianjurkan menikah? Bukan untuk membendung, tapi agar terarahkan nafsu yang ada pada manusia itu. Kieu loh cara pakainya gitu loh. Ya Allah tuh kita diisyaratkan seperti itu. Itu saum wae gitu. Nah, jadi teng saum wae kan. Memang ibadah tapi kan sabda Nabi oge ana uftiru. No comment. Saya saum tapi saya pun buka gitu. Soalnya kena pembahasannya nikah wae. Sampel mungkin ya, sampel tang rumahan gitu. Ampun. Untungnya begitu, ampun. Nah, mungkin Kang, kalau kita kembali ya ke pembahasan awal itu lipstick effect. Dan ini memang sebetulnya apakah memang terjadi ada dampak yang sangat kuat dari sosial media juga ya? Kalau kita Ya lihat betul ya. Kadang kan gini Kang, kadang memang kalau saya sih tidak melihat bahwa kalau iklan mah dari dulu ya. Ya memang dari dulu ya. Dari dulu udah ada ya iklan, baik itu di TV di itu. Sebetulnya kan ada iklan mah memang kalau disebut mah orang dibayar untuk bisa menjual, Iya. menarik si barang itu ya. Iya. Jadi hal-hal yang memang mau dia jual pasti dia iklankan lebih baik. Cuman yang saya suka kritisi ya Kang ya, suka kadang sedikit jadi
ngomong dengan diri sendiri Iya, gitu ya. iya. Kadang memang kalau di sosmed itu kebanyakan yang memang kalau disebut mah apa ya, blogger-blogger itu atau apa ya, yang memang Influencer kan, influencer, nama ya, lainnya kan. motivator yang kayak gitu, yang memang terkadang ya buat saya sih itu kita oke sih gitu. Iya, iya. Iya. Kadang kan dasarnya saya nggak tahu nih ini dasarnya apa gitu ya. Titik berangkat masalahnya beda kan gitu. Betul. Jadi memang kembali lagi Kang ya tadi ya, bahkan ketika hal ini terjadi pun ada pembenaran nih. Ada pembenaran di sosmed itu, banyak Betul. pembenaran. Ya, salah satunya yang tadi ya Kang ya, bahwa memang sebetulnya ya oleh Islam pun dibolehkan. Iya. Apa sih soal kita menikmati Self reward. hiasan yang dunia tadi. gitu Betul, ya, hiasan betul. dunia itu diperbolehkan gitu. Kenapa tidak gitu Iya. ya, kayak gitu. Terus ada juga yang kalau disebut tidak melihat agama gitu ya, kita tidak melihat agama, bahwa di situ dibenarkan bahwa apa, ya udahlah hati ya bisa dapat rumah gitu, dan rumah maya keneh meureun kontrak kayak bisa atau Iya, iya. hal-hal yang lain yang memang jadi membenarkan bahwa dia untuk menghambur-hamburkan di kala Iya, itu gitu. Betul, betul. Nah terkait itu Kang, bagaimana nih, apakah memang tapi udah susah ya kalau sosmed mah udah Iya. mau nggak mau memang positif dan negatifnya ada Iya, di situ, betul. Iya. Menggunduk di situ. mengunduk di situ gitu, dan Iya. memang apa ya, susah sih sekarang. Kalau saya sendiri menilai seperti ini barangkali ya. Sosial media itu bagian dari perkembangan duniawi yang dihadapkan kepada dua pilihan sebetulnya. Antara kita menghindarkan diri sama sekali Hmm. atau kita menghadapi dengan gaya. Hmm. Arti Kecantikan, dengan kecantikan. kecantikannya berarti menghadapi dengan skill gitu ya. Cara menghadapinya seperti apa? Artinya ada metode lah di Betul, sini. betul. Tidak dipungkiri ada orang-orang yang memalingkan diri cenderung konservatif lah, tradisional. Jadi sih sosial media Iya. baru kungkul pengaruhna, ada orang-orang yang seperti Iya. itu, dan saya tahu ya secara realitas itu terjadi realistis. Tapi pun lebih dominan orang-orang yang kemudian memanfaatkan modernitas diantaranya bab teknologi ini. Betul, Kang. Dan tidak dipungkiri kita itu sedang ada pada zaman seolah transisi dari yang serba manuskrip ke digital gitu. Iya. Betul banget. Nah, di sini pun ada pengaruh. Ini yang tadi kalau misalnya pertanyaannya ada pengaruh tidak, lipstick effect ini dari sosial media ini barangkali besar pengaruhnya, walaupun kalau disebut utama tetap harus berdasarkan analisis yang Betul. epistem begitu ya, yang mendalam. Tapi paling tidak sosial media ini sangat berpengaruh akan fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia, lipstick effect ini sendiri. Sehingga bagaimana cara kita mengcounter? Sekali lagi, kalau kita mau menghindar, itu kan prinsip hidup masing-masing yang menjadi pilihan kita. Kalau kita hindarkan dirilah, saya nggak akan sosmed lagi gitu, dengan tujuan agar tidak kena dengan pengaruh-pengaruh yang di luar agama Islam. Itu silahkan, bagus kan tujuannya. Tapi pun kalau kita menghadapi dengan berusaha untuk mengambil dampak-dampak positifnya saja. Sembari menjauhi dampak-dampak negatif, berarti harus dengan pemikiran yang cermat, harus dengan analisis, harus dengan observasi, harus dengan kalkulasi loh. Betul. Nah, di antara kiat-kiat nih, kalaupun kita menghadapi dengan sosial media kan banyak manfaatnya. Kalau orang mau iklan pengajian kan bisa lewat sana gitu. Yang positif-positif insya Allah banyak. Ya. Nah, kalaupun ternyata agar kita tidak kena dengan lipstick effect ini begitu ya, apalagi yang masif di kala ini, orang-orang sedang gencar mencari kambing hitam dari inflasi yang terjadi begitu ya. Kita harus mengcounter siapa yang harus kita tonton dan apa yang harus kita tonton. Kita pun harus tahu bahwa ada algoritma yang dihadirkan oleh sebuah misalkan gadget gitu ya, atau bahkan katakan YouTube kah, misalkan, atau aplikasi topiknya dari aplikasinya kan mereka punya algoritma sendiri. Kalau kita terbiasa menonton dengan apa yang biasa kita search, bahkan begitu ya, kita cari, mereka akan menghadirkan dengan topik yang sama gitu. Nah, itu tuh harus kita counter agar memang kita tidak mudah terpengaruh. Sebagaimana namanya, para vlogger ini pun kadang dinamai influencer gitu ya, atau yang memberi pengaruh, influence. Dan kita harus hati-hati gitu. Kalaupun kita mendapat informasi dari seseorang mungkin ahli di bidang ini, kita lihat dulu sudut pandangnya dari mana, tujuannya apa, dasarnya apa. Kalaupun memang ini relate dengan ajaran agama Islam, boleh kita ambil, tentu dengan filter.
Karena konsep ngobat begitu ya. Iya. Kalau ngopinya silahkan, tapi tabayun itu wajib begitu ya. Betul, Kang. Sehingga kalaupun kita dapat informasi tetap harus dengan klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Penyaringan. Betul. Dan langkah lainnya yang barangkali bisa kita counter begitu ya, kita tujuannya lawan agar tidak mudah terpengaruh, ya kita pilih nonton bahkan teman nanti dengan siapa. Kalaupun ada influencernya yang mana, siapa, ini pun mudah-mudahan jadi kiat kita tidak mudah terbawa pengaruh begitu ya. Dan yang tak kalah pentingnya yang memang harus ada pada diri setiap orang yang beriman, itu konsep tabayun tidak boleh lepas. Betul. Kenapa demikian? Sekarang informasi masif, kalau bisa dikatakan edan eling begitu ya. Iya. Dalam keadaan cingogo saja kita bisa dapat informasi begitu. Dalam keadaan rebahan pun yang mata kita hampir merem begitu, Iya. informasi masih sampai. Yang dulu informasi itu perjalanannya bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Nah, dengan masifnya informasi yang sampai, jika kita tidak ada filter, apalagi dalam kondisi yang orang sedang mencari kambing hitam, kan tadi kondisinya seperti itu ya. Khawatir kita jadi mudah terbawa arus yang sumbu pendek ya. betul, sumbu pendek yang sifatnya emosional. Jadi tetap ya, kalau saya sendiri lebih menganjurkan sebagaimana hadis al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat dari aspek apapun. Kuat akalnya, fisiknya, ekonominya, pemikirannya, kalkulasinya, wah segala itu lebih Allah cintai dibanding orang yang lemah. Katakan dalam konteks ini, orang yang menghadapi dengan gaya itu lebih Allah cintai dibanding orang yang menghindar, walaupun itu silahkan prinsip masing-masing begitu ya. Kenyamanan ya. Betul, kenyamanan prinsip hidup. Mungkin Kang Iqmal ada Kalau saya mencoba memperingkas dari sisi lain terhadap lipstick effect ini, barangkali agar Ikhwatul Iman juga menangkap dengan mudah gitu ya. Iya. Jadi sekali lagi bagaimana caranya kita berbelanja dengan barang yang murah tapi bisa mengobati hati. Iya, di Lipstick antaranya. effect kan itu. ya. Iya. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran yang kita bahas dari tadi itu adalah takutnya itu melewati batas. Betul, menjadi pembenaran. Nah, Iya. menjadi pembenaran dan dijadikan sebagai kambing hitam yang Betul. tadi disampaikan oleh Ustaz Jihad. Jadi sekali lagi, kalau dibuat pertanyaan gitu ya barangkali, bagaimana hukumnya? Biasanya gitu ya. Iya. Bagaimana hukumnya kita berbelanja dengan barang yang murah, tapi kita berbelanja ini tidak merusak gitu ya tatanan finansial kita yang lain, boleh Betul, tidak? betul. Ya, saya kira silakan saja gitu ya. Tetapi pertimbangan-pertimbangan yang tadi disampaikan itu akan membuat kita lebih kuat dan berkarakter gitu ya. Betul, betul. Itu barangkali. Ingat lagi nih, barangkali bisi kaburu lupa begitu ya. Enggak. Ini tuh hal yang banyak terjadi sekarang di kita. Ada ungkapan untuk apa, suudzon itu kan otomatis ya. Orang itu karena hal-hal nu berbau suudzon itu otomatis, tapi pun kadang untuk berhusnudzon susah begitu ya. Kita dalam kondisi yang seperti itu sekarang. Kalau yang mohon maaf nih, dari yang saya lihat begitu ya, baik dari media sosial juga ataupun dari beberapa jurnal literatur, orang banyak mengkambing hitamkan pemerintah. Tujuannya apa? Bahkan ya kita tahu lah orang nomor 1 di pemerintah siapa begitu ya, sampai disebut nama dan lain sebagainya begitu ya. Presiden kan di mana-mana gitu. Ya itulah dia. Ada raja? Ya walaupun kalau sistemnya kerajaan begitu ya. Maksudnya di mana-mana, mau di Maluku, mau di Iya. Batam, Indonesia. Kita harus ingat barangkali ada keterangan dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am 129 kalau tidak salah ya. Jadi Allah memfirmankan berkaitan dengan jika ada pemimpin yang zalim, jangan menyangka rakyatnya baik-baik saja. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz-dzalimina bi ba'din bima kanu yaksibun, itu ayatnya. Dan demikianlah Allah menjadikan wali dari orang-orang yang zalim. Disebabkan amal mereka, usaha mereka, tanda kutip, yang zalim. Kan tadi orang-orang yang zalim. Kalaupun ada pemimpin yang zalim, ternyata berdasarkan ayat ini itu disebabkan karena rakyatnya yang zalim. Pemimpin yang diambil dari karakteristik rakyat Yang yang zalim. zalim. Itu kan kalau kita berasumsi wah iya mau pemerintah dan sebagainya gitu ya, dengan segala rupa penggorengan lah gitu sampai viral,
hati-hati jangan kita cari kambing hitam dulu, tapi kita introspeksi, barangkali kita adalah orang-orang yang tergolong zalim sehingga memunculkan misalkan ada kebijakan yang cenderung mengambil hak rakyat, Mementingkan diri atau mementingkan golongan diri gitu. misalkan begitu ya. Ini ada unsur kebutuhan kepentingannya jelas untuk limaslahatil ammah, misalkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Tapi ternyata dari beberapa sinyalemen lebih kental urusan individunya, misalkan nih kepentingan pribadinya. Kalau seperti itu, kita introspeksi nih. Bisi ternyata nu kitu teh kita yang zalimnya. Sehingga Allah mengangkat wali itu karakternya dari orang-orang yang begitu gitu. Betul. Nah, kalau umpamanya kita termakan dengan pengaruh di zaman sekarang, memang banyak ya, silahkan, asumsi itu sangat bebas dan dasarnya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ingat apa yang Allah firmankan pada ayat ini. Kalau kita dapati pemimpin yang zalim, jangan sangka rakyatnya orang-orang soleh. Tapi di antara sebabnya juga, walaupun bisa jadikan faktor individunya kan, Iya. walaupun di antara sebab yang Allah firmankan, ternyata itu adalah akhlak rakyat yang di bawahnya. Cerminan gitu ya. Cerminan, ternyata seperti itu. Mudah-mudahan ini membantu menghisab kita begitu ya, agar tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah mengkambing hitamkan suatu pihak ataupun individu ataupun lembaga, tapi kita introspeksi, mungkinkah pada diri kita ada kezaliman yang menyebabkan pemimpin yang Allah perlihatkan kepada kita ternyata tidak seindah yang diidam-idamkan. Ini barangkali sebagai counter ya, agar mudah menilai diri makin baik di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tuh, Kang. Dan yang terakhir, Karena terakhir ya. soalnya Kang Najmi ini udah nge-WA. Iya. Nih, dengan kondisi seperti ini, Kang, Iya. dengan kondisi fenomena seperti ini, mungkin kalau kita mencari solusi ya, Betul. kan yang kita cari solusi ya. Insya Allah, mudah-mudahan kan harapannya solutif ya. Harapannya kita menjadi solusi ya, menjadi Betul, solutif betul. untuk teman-teman semua. Nah, solusi menghadapi fenomena ini, kita harus seperti apa? Karena gini kan, kalau kita, ini kan ada dua pandangan, Kang. Iya. Terkait dengan lipstick effect ini kan dua pandangan. Ada orang yang kalau disebut, iya saya melakukan hal ini, toh saya pun baik-baik saja Ya, dari betul. dari segi lain. Tapi ada yang memang kalau disebut mereka melakukan ini Dengan mengorbankan, dengan mengorbankan aspek lain aspek begitu ya. lain gitu. Dan kalau kita mungkin lebih pandang di ekonomi ya, Kang Iqbal, kalau dengan kondisi lipstick ekonomi ini sebetulnya perputaran ekonomi jadi cepat, Kang. Iya, positifnya. Positifnya itu Iya, ya. betul. Positifnya itu. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang menimbun kalau disebut ya. Iya. Menabung. Menimbun begitu ya. Jadi di simpenan, bisa keluar-keluarkan. Iya. Otomatis muter Lebih produktif. lebih produktif sebetulnya ke situ ya, Kang ya, positifnya. Tapi kan emang ini sebetulnya tidak bisa seperti ini juga kan. Iya. Karena jatuhnya nanti mungkin kalau terus-terusan seperti ini, ya memang ada beberapa pihak yang memang jadi kalau disebutnya tereliminasi lah. Betul. Korban. Korban gitu ya. Korbankan. Karena memang dia tidak prepare untuk ke depannya. Gitu. Betul. Nah mungkin kalau kita kembali nih tadi, bagaimana sih solusi menurut dalam aspek baik itu Islam, baik itu ekonomi syariah ataupun psikologi Islam ataupun apalagi? Wah, berarti panjang lagi ini. Iya. Bukan. Ya, Kalau dari saya mungkin ada 3 aspek mungkin ya. Jadi agama Islam itu sekali lagi tidak melarang self reward, tapi kita akan tahu dalam fuad bukan kolbun ya. Ya. Kan kolbun dan fuad itu hati ya, secara psikologis. Tapi kalau kolbun itu hati yang kadang-kadang kita masih bisa berbohong di sana. Tapi kalau fuad itu hati terdalam kita yang kita tahu mana wants, mana needs. Jadi kalau kita pembelaan nih terhadap diri sendiri, pembenaran, dah saya mah kikian teh karena ini kebutuhan saya. Kadang-kadang lisan pun jo tiko sewat gitu dengan mengucapkan keinginan gitu tah. Iya. Ringkasnya mungkin, aduh saya pengen beli ini. Maksudnya bukan pengen tapi butuh beli ini. Iya. Kadang-kadang kan yang seperti itu ketahuan. Dan itu dasarnya dari fuad sebetulnya. Nah kalau misalkan kita kembalikan agama Islam itu diantaranya mengajarkan kepada kita, salah satunya mungkin ini insya Allah bisa dianggap jadi solusi ya, dijadikan sebuah solusi. Sekali lagi konsep tawakal, sabar, qanaah begitu ya.
menerima situasi dengan kondisi yang memang sedang kita hadapi, diimbangi dengan upaya yang maksimal, ini insya Allah secara spiritual barangkali bisa lebih menenangkan kita. Kalaupun tadi, kalau jangka panjang beli yang mahal, gitu, seperti yang rumah, begitu, mobil dan sebagainya, kan ini terlalu jauh. Itu dipersilahkan gitu ya, dengan mengganti hal-hal yang sifatnya jangka pendek, tapi tetap harus dengan pertimbangan yang matang gitu ya, bukan semata-mata berisi nafsu yang isinya adalah keinginan semua begitu. Kemudian yang kedua, barangkali ada mainframe atau kerangka berpikir juga yang harus diluruskan. Yang disebut sukses dalam pandangan kita itu apa gitu ya. Kalau orang menilai sukses itu biasanya pertimbangan duniawi, coba kita nilai sukses itu pandangannya spiritual. Kita ingat dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafsi. Yang disebut dengan kaya atau kekayaan itu bukan berbicara tentang harta benda yang berlimpah, tapi kaya di pandangan Allah itu ketika spiritual kita sehat, jiwa kita tenang begitu ya. Makanya sukses dalam dunia yang serba berkecamuk ini, kalau kita preposisikan bahwa kesuksesan dalam diri kita adalah ketenangan batin gitu ya, ketenangan spiritual, sembari dunia pun kita jaga, insya Allah itu bisa lebih tumanina. Dan terakhir barangkali tidak dipungkiri secara finansial ya. Ini aspek yang 3 tadi, kita pertimbangkan secara matang mana hajiyah, mana daruriyah, mana tahsiniyah, primer, sekunder, tersier. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih mengcounter begitu ya, agar tidak mudah tergerus nih dengan fenomena lipstick effect ini. Itu barangkali. Kalau dari saya mah kelihatannya sudah komplit barusan oleh yang saya Ada ya. Cuma saya lebih mengingatkan satu, jadilah manusia, jadilah mukmin yang amat betul kalkulatif dibanding mukmin yang spekulatif. Betul. Gitu ya. Kedua, ada salah satu nasihat, kalau kita menjadi hamba mukmin, kemudian kita punya rasa bingung atau masalah, kemudian kita tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa, padahal kondisi kita dari segi finansial itu banyak, ketahuilah itulah yang disebut dengan miskin menurut Allah. Jadi kalau dibalikan, miskin menurut Allah berdasarkan dunia dan akhirat, artinya ya, menurut Allah itu adalah orang yang ketika mau meminta tolong bingung harus kepada siapa. Gitu kan? Artinya harus benar-benar satu tadi kalkulatif, jangan spekulatif, dan yang kedua kita semua ini masih kaya. Kalaupun insya Allah mau siapapun di sini, pemirsa yang di rumah, lenyepan gresok gitulah. Iya. Jadi mari kita apa sebutnya? Lenyapi diri kita. Mari kita betul-betul evaluasi, meresapi gitu ya. Mungkin ya. Mentafakuri bahwa kita semua ini masih diberi kekayaan loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Di saat kita mendapatkan sesuatu yang menyulitkan, kita tidak lupa kepada siapa kita harus meminta pertolongan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara dunia jadilah yang kalkulatif. Jangan sampai iming-iming membawa nama-nama kambing hitam, padahal dengan membeli sesuatu, mengeluarkan sesuatu, dia sudah mengorbankan kesehatan. Baik jiwa raganya maupun dalam kondisi rumah tangganya. Iya, begitu barangkali. Ini ada tambahan sedikit mungkin. Satu di antara poin yang mudah-mudahan jadi solusi, kita bertawakal kepada Allah dan beriman yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang maha membentangkan rezeki hamba, maha menyempitkan rezeki hamba, dan Allah lah yang maha menetapkan harga. Kita ingat barangkali dengan kejadian ini, lupa disampaikan mungkin ya, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ahmad banyak. Hadisnya bersumber dari Anas bin Malik tentang fenomena inflasi di zaman Rasulullah SAW. Krisis moneter. Jadi jangan sangka krismon ini hanya di kita saja dan terjadi di zaman kita saja, tidak ya. Bahkan dulu para sahabat sempat katakan saja mungkin konfrontasi lah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, galas si'aru atau galas sa'ru, wa Rasulullah, ini gimana harga-harga jadi nararaik begitu ya. Tolong tetapkan agar harga lebih murah dan sebagainya. Nah, yang Rasulullah SAW lakukan saat itu tidak kemudian pertimbangan ekonomi gitu.
Tapi Rasulullah memberikan sikap pertimbangannya tetap urusan akidah. Yakinlah bahwa Allah itu Ar-Razzaq, kemudian Al-Mus'ir. Yang tadi Al-Mus'ir itu berarti yang Maha menetapkan harga. Jadi kalaupun kita dalam kondisi yang asa rada sulit begitu ya, untuk biasanya yang beli 2.000 misalkan jadi 10.000, bensin 13 jadi 16 dan lain sebagainya, Allah yang Maha menentukan keadaan. Kalaupun tadi berbicara tapi kan sebabnya misalkan ya, ini pemerintah dan sebagainya, kita introspeksi diri kita, gitu. Khawatir justru pada diri kita lah kesalahan ini bermula. Kalau di ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Aydin nas itu manusia sebagai faktor utama yang memperlihatkan adanya pengrusakan baik di daratan ataupun di lautan. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi lain lah, insyaallah. Betul, ya. Ini dia pada intinya memang kita lebih kepada apa ya kalau disebut muhasabah diri ya. Betul. Muhasabah diri bahwa memang kadang-kadang kalau ini saya baca ya memang lipstick effect ini kebanyakan itu adalah kecanduan belanja emosional. Iya. Jadi belanjanya emosional. Ya. Memang negatif memang awalnya juga ya. Jadi memang kita harus lebih apa ya? Lebih kalkulatif ya. Betul. Lebih kalkulatif untuk secara ekonomi mungkin terus kalaupun kita katanya yang dibutuhkan itu ketenangan ya. Betul. Yang utama itu ketenangan sebetulnya. Jadi memang kalau disebut kita bisa tenang diam di Bali atau diam di balkon sama tenang ya. Kenapa nggak kita ngambil yang di itu? Walaupun sebetulnya kalau ada mah itu tidak jadi masalah, silahkan. Masalah gitu. Tapi kalau memang itu menjadi hal yang lama-lama takalupnya memaksakan diri ya. itu yang jadi tidak boleh. Mungkin itu ya untuk teman-teman semua. Jadi pada dasarnya kita harus tetap berkalkulatif untuk dalam hal fenomena lipstick effect ini memang kita harus lebih kalkulatif, lebih berpikir mana yang menjadi kebutuhan utama, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier ya. Betul. Memang itu yang harus jadi dasar utama kalau kita berpikir dalam segi ekonomi. Dan Betul. kalaupun misalkan dalam segi agama ya kembali lagi ya Kang ya. Iya. Kembali lagi emang kepada sisi-sisi agama ini boleh tidak? Betul. Ada nasihat Kang tuh. Mau boleh Kang. Satu kali lagi nih. Satu kali lagi Kang Haji. Jadi aja Kang Haji. Ini nasihat dari Menko. Menkyu. Pak Purbaya. Ya. Katanya berbelanjalah sesuai dengan kemampuanmu. Atau berbelanjalah sesuai isi dompetmu. Itu kan sudah bijaksana dan betul-betul kalkulatif. Demikian. Jadi quotes-nya udah. Kang Ustadz Iqbal. Ya mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang berkah ya. Amin. Tambah ilmu untuk Amin. kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita semua. Dan juga kalaupun ada perbedaan pendapat atau perbedaan sudut pandang, insya Allah kita menerima untuk hal itu. Betul. Kang, ya. Insyaallah enggak. Ya mungkin yang pertama hatur nuhun Kang Ya. Ustadz Diat, Kang Ustadz Iqbal yang sudah memaparkan ilmunya, dan hatur nuhun juga untuk teman-teman dimanapun berada yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan juga hatur nuhun untuk ada Kang Najmi, ada juga Kang Dapin, dan juga ada Kang Arya. Dan mungkin sedikit promo ya Kang, boleh ya? Iya. Ini mungkin di sini juga dilihat ya ada pajangan-pajangan. Dan insya Allah nanti kalaupun misalkan teman-teman ada yang ingin, sini ada buku apa itu Kang? Buku Boleh Turukul dijelaskan? Istinbat seri Azimah dan Rukhsah. Oh, ya jadi itu isinya tentang Isinya tentang hukum-hukum asal yang berubah menjadi rukhsah. Keringanan, kemudahan ya, keringanan. betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau bukunya bisa langsung ke Kang call Nazmi. center atau Kang Najmi ya. Bisa. Iya, betul. Ataupun di sini ada Detik Kopi yang insya Allah ya ini mah sudah pada tahu sih Iya, jamaah gitu ya. sering menemani ya. Sering menemani itu Detik Kopi. Ya kalau Detik Kopi ada hese belinya. Di rumah yang belum ada teman mah. Apa? Di rumah Detik Kopi itu belum ada ya.
Kalau ini tidak masuk sponsor mungkin ya. Oh, ini adalah Americano. Americano versi lokal Ya, versi domestik ya. lokal Americano. Hmm. Ya mungkin sekian untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.